kalaupun ISG dari kemarin kan bottom di 3.900-an, sekarang udah recover sekitar 33%. Tapi sebenarnya year to date ISG masih minus 17% itu lagged untuk di sekitar kalau kita ngelihat compare to Asia Pasifik ya, ISG salah satu yang lagged ya. Let's say kalau kita ngomong seperti Jepang hanya minus sekitar 5%, Hong Kong masih sekitar 10%. Jadi kalau compare to other countries, Indonesia masih lagged IHSG-nya. Makanya saya berpikir bahwa ke depan IHSG masih akan tetap pola recover. Mungkin walaupun mungkin masih ada high volatility di indeks. Oke, kalau kan masih terkoreksi 17%-an ya, 16,84%. Mungkin nggak sih ini akan terbalas, artinya adalah di sisa bulan yang ada di 2020 akan ditutup ya setidaknya fair gitu ya, artinya sudah tidak ada koreksi lagi. Anda lihatnya seperti apa sih kemungkinannya nih Pak Haryanto? Untuk bull case scenario target indeks saya sih di 6.025. Emang kalau di compare to akhir tahun kemarin masih minus, tapi kita percaya bahwa tren masih pola recover, terutama untuk bulan Desember. Untuk Desember kita percaya itu akan positif dan bull case scenario untuk target Mirai adalah 6.025. Kita melihat hal ini adalah salah satunya tergantung daripada seberapa cepat pemerintah mempercepat fiskal stimulus, di mana Pak Jokowi kita tahu bahwa kemarin ini memang kecewa disbursement daripada government spending atau stimulus fiskal masih terlambat. Tapi belakangan kita melihat bahwa pemerintah mulai agresif melakukan fiskal stimulus. Oke, jadi sejauh manakah stimulus yang cepat begitu ya, baik dari sisi fiskal maupun moneter ini akan juga mempercepat IHSG kita begitu ya, berada di dalam tren bull cash skenario ini. Berarti kalau dilihat secara historikal 4 bulan terakhir ini bisa dikatakan misalnya September, Oktober, November, Desember ini adalah waktunya IHSG kembali menguat lagi. Apakah ini akan terjadi di tahun ini Pak Haryanto? Yang pasti saya confident bahwa kita akan pola recover. September biasanya 50-50 ya. Kita ngelihat pola data historical 20 tahun terakhir 50% naik, 50% turun. Jadi September mungkin masih ada potensi turun karena kita recover udah cukup cepat 33%. Tapi saya berpikir bahwa turunnya ini adalah koreksi yang sehat, di mana kita percaya bahwa sampai akhir tahun trennya adalah naik. Oke, trennya akan naik ya. Jadi ini akan hijau sampai dengan di bulan Desember. Nah, kalau secara khusus nih para pelaku pasar begitu ya, kalau Pak Haryanto sendiri melihat apa yang harus mulai diperhatikan oleh para investor ketika mulai lirik saham di bulan September ini. Karena kita tahu mungkin akan ada beberapa data-data yang dirilis begitu ya. Mungkin termasuk yang paling besar adalah election begitu ya di Amerika Serikat. Ini akan seperti apa? Karena kalau kita kombinasikan dengan kondisi politik dan juga ekonomi, ini agak menarik juga nih karena ada beberapa mungkin instrumen lain yang juga apresiasinya juga cukup tinggi gitu ya seperti emas. Seperti apa nih Pak Haryanto? Kita adalah salah satu broker yang percaya bullish atas emas, terutama untuk di midterms ya. Karena kita ngelihat bahwa central bank G4, salah satunya adalah Fed, itu agresif banget melakukan fiscal stimulus, di mana mereka salah satunya adalah melakukan printing money. Biasa di saat printing money ini harga emas akan cenderung naik. Kita juga ngelihat bahwa kayak top investor seperti Warren Buffett itu juga kemarin mengakumulasi saham Barrick Gold. Ini adalah second largest untuk gold mining, di mana dia membeli banyak kepemilikan di Barrick Gold ini. Ini menunjukkan bahwa top investor seperti Warren Buffett juga percaya masa depan harga emas. Oke, Kita ini nanti melihat kalau untuk counters, ya. Oke, kalau kita lihat side effect-nya untuk Indonesia akan seperti apa nih? Apakah ini juga adalah momentum juga untuk bisa kita refleksikan terhadap saham-saham yang memang ada gold-nya begitu ya? Ataukah seperti apa nih Pak Haryanto? Ya, kita suka untuk gold related. Ini dalam hal ini adalah unit tractors. Kalau kita ngelihat bahwa unit tractors ini salah satu gold play, walaupun top line hanya represent 10%, tapi bottom line dia sekarang udah merefleksikan contribute terhadap earnings 30%, dan going forward kita percaya akan bertambah besar karena kenaikan harga emas, dan kita tahu bahwa sekitar 70% harga emas, harga jual emas UT itu masih di cap, dan itu akan selesai capnya itu adalah Januari 2021, dan sejak Februari 2021 ini akan mengikuti spot price. Dengan sendirinya emas akan jadi earnings driver pada unit tractors,
dan saat ini UT masih diperdagangkan dengan PE sekitar 10 kali tahun 2021, compare to other peers di region, kita ngelihat bahwa UT masih sangat murah banget. Makanya saya suka untuk saham related gold, dalam hal ini adalah United Tractors.